bersama Opan Ahmad. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan membahas mengenai pertidaksamaan logaritma. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu persamaan logaritma, dan pada pertidaksamaan logaritma ini ada kemiripan dengan persamaan logaritma, yaitu terletak pada himpunan penyelesaian, bahwa baik persamaan logaritma ataupun pertidaksamaan logaritma, dua-duanya pada akhirnya akan memunculkan sebuah himpunan penyelesaian, di mana himpunan penyelesaian ini adalah himpunan yang anggotanya memenuhi persamaan ataupun pertidaksamaan. Bedanya pada pertidaksamaan logaritma, himpunan penyelesaiannya berupa interval, ya, tidak seperti persamaan di mana himpunan penyelesaiannya itu didaftar satu persatu, ya. Nah, kalau melihat dari beberapa buku sumber, ini mungkin pembahasannya agak berbeda-beda, tapi di sini saya akan buat untuk pembahasan pertidaksamaan logaritma ini sederhana saja, ya. Jadi kita perhatikan saja bilangan pokok dari logaritma untuk memutuskan bagaimana nanti kita menyelesaikan pertidaksamaan ini. Pada logaritma, bilangan pokok itu ada syarat di mana dia harus positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Dan dari pernyataan ini akan menimbulkan ada dua buah interval, yaitu berarti kalau ada logaritma berbentuk A log B, itu ada kemungkinan A-nya itu lebih besar 1, atau kemungkinan lainnya A-nya berada di antara 0 dan 1, ya. A-nya berada di antara 0 dan 1. Ini akibat dari syarat yang menyatakan bahwa bilangan pokok dari logaritma itu harus positif dan tidak sama dengan 1. Nah, dari dua kemungkinan bilangan pokok ini akan memunculkan penyelesaian yang berbeda ketika ada sebuah pertidaksamaan logaritma. Ini yang pertama nih, untuk A lebih besar 1, ya. Itu kan kalau yang namanya pertidaksamaan, kemungkinannya kalau enggak lebih besar, tandanya tuh ya lebih kecil gitu, ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini untuk dua kemungkinan, kalau enggak lebih besar ya lebih kecil, seperti ini. Atau kemungkinan lainnya, kalau selain lebih besar, bisa aja dia lebih besar atau sama dengan. Begitupun dengan lebih kecil, kemungkinan lainnya lebih kecil atau sama dengan. Penyelesaiannya itu kita perhatikan saja numerusnya. Untuk yang lebih besar ini kita selesaikan pertidaksamaan untuk numerusnya fx lebih besar dari gx. Sementara kalau yang lebih kecil berarti fx lebih kecil dari gx. Jika ada tanda sama dengannya, berarti diikut sertakan, ya, di sini pada penyelesaian pertidaksamaannya. Lalu untuk yang bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, nah ini coba kita lihat, ya. Nah, kita buat dulu tadi kemungkinannya. Kalau nggak lebih besar, tanda ketasamaannya ya lebih kecil gitu, ya, seperti ini. Nah, coba kita lihat perbedaannya nih. Untuk bilangan pokok di antara 0 dan 1,
penyelesaiannya itu dia berkebalikan, bukan berkebalikan, inverse ya di sini maksudnya tandanya itu berubah, tandanya berbalik. Kalau yang asalnya lebih besar, penyelesaiannya ini untuk numerusnya, awalnya lebih besar, dia menjadi lebih kecil, dan awalnya lebih kecil kita selesaikan untuk pertidaksamaan numerus kiri lebih besar dari numerus kanan. Nah ini sama juga, ketika ada tanda sama dengannya, tanda sama dengannya diikut sertakan. Jadi kalau kita lihat dari bentuk ini, nah kalau A-nya lebih besar 1 ya, tanda ketasamaannya tetap lebih besar, tetap lebih besar, lebih kecil, tetap lebih kecil. Tapi kalau bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, tanda ketasamaannya berubah, yang awalnya lebih besar jadi lebih kecil, yang asalnya lebih kecil jadi lebih besar. Dan syarat untuk keseluruhan ini nih, untuk numerus terutama ya, syaratnya ini, nah ini perlu diperhatikan juga untuk pertidaksamaan. Numerus baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan itu harus positif, atau bisa kita katakan numerus antara sebelah kiri dan sebelah kanan harus lebih besar dari 0. Jadi pertidaksamaan logaritma, perhatikanlah basisnya, juga tanda ketasamaannya. Lanjutkan penyelesaiannya. Basis lebih besar 1, ketasamaannya tetap. Basis antara 0 dan 1, ketasamaannya berubah. Oke, kita lanjutkan aja ke contoh soal yang pertama. Misalkan ini diketahui ada 9 log 3x kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 9 log 2x tambah 5. Oke. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bilangan pokoknya adalah 9, dan 9 itu lebih besar dari 1. Artinya dalam menyelesaikan pertidaksamaan untuk numerusnya, ini ketaksamaannya tetap. Jadi kita tulis 3x kurang 1 lebih kecil atau sama dengan 2x tambah 5. Seperti itu maksudnya ya. Nah ini kita selesaikan, 3x dikurang 2x itu kan x lebih kecil sama dengan 5 ditambah 1, 6. Nah sampai saat ini baru kita selesaikan pertidaksamaan untuk kedua numerus. Nah, tambahkan lagi satu lagi ya. Ingat, ada syarat, di mana syaratnya itu numerus baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan harus lebih besar 0. Jadi kita buat pertidaksamaan khusus untuk numerus masing-masing. Dari sini diperoleh 3x lebih besar 1. Sementara yang kalau kita lanjutkan lagi, ini berarti x lebih besar 1/3. Nah, sementara untuk yang 2x ditambah 5 lebih besar 0, ini akan menjadi 2x lebih besar dari negatif 5 dan x nya lebih besar dari negatif 5/2. Dan itulah beberapa interval yang memenuhi pertidaksamaan logaritma ini beserta syarat-syarat dari numerusnya. Nah, untuk selanjutnya interval-interval ini kita gambarkan pada sebuah garis bilangan.
kita buat garis bilangan ya. Di sini skalanya nggak usah terlalu diperhatikan, yang penting urutannya yang lebih kecil di sebelah kiri, yang lebih besar di sebelah kanan. Berarti di antara 6, 1/3 dan negatif 5/2 ini kita tuliskan negatif 5/2 paling kiri, kemudian dilanjutkan dengan 1/3 dan yang paling kanan 6 ya. Nah, perhatikan tandanya. Untuk yang negatif 5/2 ini tidak memuat sama dengan, sehingga kita tandai di sini dengan buletan kosong. Sementara untuk 1/3 juga begitu. Tapi untuk yang 6 ada tanda sama dengan, berarti kita tulis buletannya isi ya. Artinya bilangan 6 termasuk ke dalam interval. Nah, setelah itu kita perhatikan masing-masing bahwa untuk yang pertama ini X lebih kecil dari 6, berarti bilangan yang lebih kecil dari 6 itu berada di sebelah kiri dari 6. Sementara yang berikutnya nih, X lebih besar 1/3, artinya bilangan yang lebih besar dari 1/3, berarti bilangan yang terletak di sebelah kanan 1/3. Begitupun dengan negatif 5/2, kan lebih besar dari negatif 5/2 nih. Kita tandai bahwa untuk interval yang ini juga berada di sebelah kanan negatif 5/2. Nah, selanjutnya kita lihat di antara interval-interval ini ada irisan, atau boleh kita katakan dari gambar yang ada ini, yang menjadi penyelesaian utamanya, yang jadi himpunan penyelesaiannya itu berada pada daerah yang paling banyak dilewati. Kalau kita lihat nih dari sini, daerah yang paling banyak dilewati itu berada di antara 1/3 dan 6. Jadi disinilah letak himpunan penyelesaiannya ya. Disinilah letak interval yang memenuhi pertidaksamaan ini, sehingga kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar 1/3 lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, hati-hati ya, yang 1/3 nggak ada sama dengannya, karena 1/3-nya sendiri nggak boleh ikut. Sementara yang 6 tandanya lebih kecil atau sama dengan, karena 6 termasuk penyelesaian. Oke, ini yang contoh soal pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini bagaimana kalau basisnya atau bilangan pokoknya itu di antara 0 dan 1, dan bilangan di antara 0 dan 1 itu kalau mau mengidentifikasinya dengan mudah, itu adalah bilangan berbentuk pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, atau bisa kita perhatikan juga dia berbentuk bilangan desimal, di mana bilangan desimalnya itu kalau diubah ke pecahan jadi pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, ini berdasarkan aturan tadi sebelumnya bahwa jika bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, tandanya berubah. Berubahnya itu maksudnya awalnya lebih besar atau sama dengan, di sini kita ubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, gitu aja sih ya. Udah gitu baru kita selesaikan pertidaksamaan ini. 3x dikurang x ini menjadi 2x, 3 ditambah 5 8, berarti dari sini kita memperoleh x lebih kecil atau sama dengan 8 dibagi 2 ya. X lebih kecil atau sama dengan 4. Kemudian ingat, kita lanjutkan dengan syarat. Syaratnya
Untuk numerus 3x kurang 5 lebih besar 0, x tambah 3 juga harus lebih besar 0. Nah, jadi untuk syarat numerus ini tidak tergantung dari tanda kesamaan pada pertidaksamaannya. Tapi untuk numerus ini itu sudah pasti ya, harus lebih besar dari 0, harus positif. Oke, kita lihat untuk yang ini diperoleh 3x lebih besar dari 5, berarti x nya lebih besar dari 5/3. Sementara yang satu lagi x lebih besar dari -3. Nah, dilanjutkan dengan kita gambar garis bilangan sesuai urutan. Berarti yang paling kiri adalah -3. Dilanjutkan dengan 5/3 dan paling kanan ini 4. Perhatikan tandanya. Untuk -3 dan 5/3 ini bulat kosong, sementara untuk 4 kita tandai dengan bulat isi karena 4-nya termasuk ke dalam penyelesaian. Kita tentukan intervalnya pada garis bilangan ini. Untuk untuk 5/3 dan -3, karena dua-duanya lebih besar berarti kita tandai ke sebelah kanan. Sedangkan untuk 4 di sini kan lebih kecil, berarti kita tandai ke sebelah kiri. Dan kembali lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa intervalnya terletak pada daerah yang paling banyak dilewati, atau bahasa formalnya ini kita ambil irisan dari interval-interval yang ada. Dan kalau kita lihat dia terletak pada interval di antara 5/3 dan 4. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini bagaimana kita menyelesaikan soal yang berbentuk seperti ini. 2 log x dikurang 2 ditambah 2 log x tambah 5 lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini lagi kalau dalam matematika pembahasannya kemana, soalnya entah kemana, tapi sebenarnya ada makna yang tersembunyi di balik itu semua, bahwa namanya permasalahan itu tidak selamanya bisa diselesaikan secara mudah gitu ya. Nah, di matematika juga sama. Jadi kalau kita memperoleh masalah kok kayaknya ini nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai dengan yang sebelumnya dengan teorinya gitu. Nah, caranya ya udah kita sesuaikan gitu. Jangan rumus yang menyesuaikan soal, tapi soal yang menyesuaikan rumus. Jadi di sini kita buat yang sebelah kiri menjadi 2 log. Nah, ini logaritma dijumlah berarti numerusnya kita kalikan. Lebih kecil sama dengan yang ini pun kita buat menjadi 2 log. Nah, karena yang diminta supaya jadi 3 berarti 2 log 2 pangkat 3 kita buat ya. Nah, terus karena bilangan pokoknya lebih besar dari 1 berarti numerus sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan, sesuai tanda di sini, numerus sebelah kanan. Nah, tapi numerus sebelah kiri di sini kita kalikan dulu berdasarkan sifat distributif ya, sehingga kita akan memperoleh bentuk x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 10. Sementara yang sebelah kanan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sehingga ini akan menjadi pertidaksamaan kuadrat. Dan lagi-lagi kalau menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat berarti kita faktorkan
Faktornya 18, ini 6 dengan 3, 6-nya plus, 3-nya min, diperoleh pembuat nolnya. Kita gambar di garis bilangan 6, 3, ada sama dengannya, berarti sama-sama buletan isi ya. Dan tandanya ini positif, negatif, positif, dari mana diperoleh. Lagi-lagi ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya dan saya ungkap lagi di sini bahwa tanda-tanda ini diperoleh dengan substitusi bilangan yang berada pada interval yang bersangkutan. Jadi di sebelah kanan 3 kan ada 4 substitusi ke persamaan kuadrat ini. Bagaimana tandanya? Itu tandanya coba kita lihat, 4 kurang 3 positif, 4 tambah 6 positif, positif kali positif positif, itu ya maksudnya. Begitupun dengan interval yang lainnya. Nah, untuk interval pada garis bilangan ini jangan dulu kita tuliskan notasinya, karena masih harus kita tambahkan dengan syarat numerus, di mana numerusnya x dikurang 2 dengan x ditambah 5. Nah, x dikurang 2 dengan x ditambah 5 ini haruslah positif, sehingga diperoleh x lebih besar 2. Dan untuk yang x tambah 5 lebih besar 0, x lebih besar dari negatif 5 ya, itu syarat dari numerusnya sendiri. Nah, kemudian kita buat garis bilangan lagi yang menggabungkan semua interval. Negatif 6, 3, 2, negatif 5 itu kita buat dalam satu garis bilangan sesuai urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti kita buat di sini negatif 6, negatif 5, 2, 3, seperti itu urutannya ya. Dan perhatikan juga untuk untuk 6, negatif 6 dan 3 ini buletannya penuh, sementara untuk yang 2 dan negatif 5 buletannya kosong karena memang tidak memuat sama dengan. Nah, sekarang kita gambarkan intervalnya pada garis bilangan ini. Tadi yang ini kan diminta lebih kecil 0. Nah, berarti kan di antara ya kita ambil interval yang bertanda negatif. Nah, artinya di sini yang diambil adalah yang di antara negatif 6 sampai 3. Itu yang pertama kita peroleh. Kemudian untuk yang x lebih besar 2, x lebih besar min 5, berarti dua-duanya ke sebelah kanan. Dan dari sini kita bisa putuskan bahwa irisannya terletak di antara 2 dan 3 ya. Di sini dia irisannya, sehingga kalau kita tuliskan berarti kita bisa menyebutnya bahwa penyelesaiannya itu ada pada x lebih besar 2 dan lebih kecil atau sama dengan 3 ya. Seperti itu. Oke. Contoh terakhir ada 2 log x pangkat 2 ditambah x ditambah 4, x tambah 2 ditambah x ditambah 4 lebih kecil dari 5 log 625. Ini gimana? Basis kiri beda dengan basis kanan ini. Tapi tenang aja, karena logaritma yang di sebelah kanan ternyata bisa kita peroleh nilainya, yaitu 5 log 625 itu adalah 4 ya.
Nah, setelah ini selanjutnya, baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan kita buat menjadi bentuk logaritma yang basisnya sama. Karena sebelah kiri basisnya 2, sebelah kanan pun kita buat basisnya 2. Nah, agar nilainya sama dengan 4, berarti kita buat 2 log 2 pangkat 4. Langkah berikutnya berarti ini kita tulis X pangkat 2 tambah X tambah 4. Tandanya tetap lebih kecil karena bilangan pokoknya lebih besar 1, lebih kecil dari numerus sebelah kanan 2 pangkat 4, yaitu 16. Dan ini kita susun, diperoleh X pangkat 2 ditambah X ditambah 4 dikurang 16 lebih kecil 0, sehingga kita memperoleh pertidasamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X dikurang 12 lebih kecil 0. Untuk menyelesaikannya kita faktorkan. Kemudian di sini berarti kan dua bilangannya 3 dengan 4, di mana 3-nya minus dan 4-nya plus ya. 3-nya negatif, 4-nya positif, karena dua bilangan ini yang kalau dikalikan jadi negatif 12, sementara kalau dijumlahkan jadi 1. Kita peroleh pembuat nolnya 3 dengan negatif 4 buat di garis bilangan. Kemudian masing-masing interval kita kasih tanda. Sebelumnya kita lihat dulu, karena pertidaksamanya tidak memuat sama dengan, berarti kita tandai dengan bulatan kosong. Nah, kita masing-masing interval ini kita tentukan tandanya, yaitu dengan cara mengambil sebuah bilangan sudah cukup, substitusi ke persamaan kuadrat, nanti perhatikan tandanya ya. Ini tandanya positif, negatif, positif. Kalau penasaran silahkan dicoba. Kalau penasaran kenapa saya bisa langsung menentukan, itu karena masing-masing faktor berpangkat ganjil dan koefisien X kuadrat positif. Dia polanya selalu seperti ini ya. Oke. Sementara ini karena yang diminta lebih kecil dari 0, berarti yang bertanda negatif yang kita ambil. Nah, tapi ini masih sementara karena kita masih harus menentukan syarat untuk numerus, yaitu untuk X pangkat 2 tambah X tambah 4 harus lebih besar 0. Kalau yang sebelah kanan 2 pangkat 4 ini udah positif, jadi nggak usah dicari lagi ya. Nah, ini bagaimana memfaktorkannya? Kalau seandainya bagian ini nggak bisa difaktorkan, itu bukan berarti kita tidak bisa memfaktorkannya, tapi mungkin saja memang bentuk ini nggak bisa difaktorkan dan memang tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa difaktorkan? Karena diskriminan dari persamaan kuadrat ini kita cek ya, diskriminan itu rumusnya B pangkat 2 kurang 4AC, 1 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 4, 1 dikurang 16. Ternyata kan di sini diperoleh negatif 15, bilangan yang lebih kecil dari 0. Dan ketika diskriminan lebih kecil 0, persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan, dan akibatnya, nah ini satu lagi nih, koefisien X-nya juga koefisien X kuadratnya bertanda positif, sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa bentuk X pangkat 2 ditambah X ditambah 4 ini merupakan bentuk definit positif. Jadi dia akan positif dengan sendirinya otomatis, sehingga syarat numerus otomatis juga terpenuhi. Dan karena sudah terpenuhi, berarti interval ini, yaitu interval
di mana X lebih besar dari negatif 4 dan lebih kecil dari 3, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Dan itulah beberapa contoh dari pertidaksamaan logaritma. Dan ini adalah contoh yang terakhir. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu memahami konsep pertidaksamaan logaritma. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa lagi.